inilah akhir pekan saya. Weekend yuk! Datang di Kota Padang, Baakaba dan sana. Nah, liburan akhir pekan kali ini saya akan menjelajahi Kota Padang dan sekitarnya. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2009, Padang ini sempat diguncang oleh gempa yang sangat hebat. Tapi dengan cepat, Padang kembali lagi bangkit dan menjadi salah satu destinasi yang wajib Anda kunjungi. Nah, sini tuh semua lengkap, dari mulai wisata alam sampai juga dengan wisata kulinernya. Jadi, ikutin perjalanan saya, Oni Almiko, di Weekend Yuk! Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai kota terbesar di garis pantai barat Pulau Sumatera. Padang memiliki pantai-pantai yang indah di sepanjang 84 km yang menjadi objek wisata favorit bagi para wisatawan. Selain pantai, kita juga bisa mengeksplorasi Kota Padang yang tak kalah serunya. Ada berbagai cara untuk mengelilingi Kota Padang. Mau tahu serunya jalan-jalan di Kota Padang? Ini dia, angkutan umumnya full modif. Jadi sekarang kita mau badisko keliling Kota Padang. Ini nih yang unik dari angkutan kota atau yang akrab disebut angkot. Di Kota Padang ini. Ini rasanya kalau misalnya naik angkutan umum di Kota Padang. Seru banget ya. Sambil ngeliatin pemandangan, terus dengerin lagunya. Asik. Oke, aku ngobrol-ngobrol sebentar ya sama budanya. Udah, sambil ngobrol-ngobrol boleh ya? Ini angkutan umum di Kota Padang ini emang selalu begini? Memang dimodif, mobilnya ceper, terus dekorasinya seperti ini, emang kayak gitu ya? Emang enggak. Emang kenapa sih mesti harus didekorasi seperti ini? Itu kalau di sini angkot dimodifikasi kayak gini itu buat menarikan penumpang. Oh gitu. Jadi semakin dekorasinya nyentrik gitu ya, semakin orang pengen banget untuk naik angkot ini. Iya. Penumpang sering lirik kak. Wah kalau kayak gini mah gue kayaknya nggak mau turun. Untuk membuat dekorasi interior yang unik dan sistem audio yang menggelegar, Erik rela menghabiskan dana kurang lebih 40 juta rupiah. Inovasi transportasi yang memakan biaya tidak sedikit ini tidak menjadi masalah bagi para pemilik angkot. Asalkan mereka dapat memikat hati banyak penumpang. Selain itu, keberadaan angkot Gau juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan yang ingin seseruan sambil keliling Kota Padang. Setelah saya berkeliling kota, akhirnya saya sampai di Kampung Cina atau lebih dikenal dengan nama Pondok. Nah, disinilah warga keturunan Tionghoa bertempat tinggal. Kita keliling yuk! Berada di pondok ini, kita bisa mengenal budaya asli Tionghoa. Di sini masih terdapat bangunan-bangunan yang bercirikan Tionghoa dan juga kelenteng sebagai tempat peribadatan mereka. Ini adalah kelenteng Si Hin Kiong yang merupakan kelenteng tertua di Kampung Cina ini. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1800-an
Sayangnya, kelenteng ini telah rusak dan rencananya akan dijadikan museum. Nah, ini adalah kelenteng Sehinkyong yang baru sebagai pengganti kelenteng sebelumnya yang terkena dampak oleh bencana gempa tahun 2009. Tapi sayangnya saya nggak bisa masuk karena memang kelenteng ini dikhususkan bagi orang-orang yang ingin sembahyang. Jadi saya nikmatinnya lewat foto aja ya. Kelenteng Sehinkyong yang baru ini dibangun tahun 2011, dirancang oleh arsitektur dari Cina. Kelenteng ini juga menjadi salah satu destinasi para wisatawan yang memang ingin berdoa atau sekedar berfoto di depannya. Jalan-jalan di Kota Padang udah kan, tadi ke Chinatown. Terus udah gitu naik angkot, kita di Hura-Hura juga udah. Sekarang waktunya kita makan. Nah, di Sumatera Barat ini memang terkenal dengan macam ragam makanannya yang khas, ya kan? Dan salah satunya yang paling terkenal yaitu gulai kepala ikan kakap. Jadi sekarang kita mau coba ini. Udah ada di depan. Udah nggak sabar. Bumbunya ini khas banget deh, kental gitu. Haus minum dulu. Dan ini adalah teh talua, yang artinya, bukan artinya, isinya ini adalah teh dicampur sama telur. Gimana rasanya ya? Diaduk dulu. Ada susunya kayaknya nih. Teh, susu sama telur. Lucu rasanya, tapi enak. Liburan saya kali ini sangat spesial karena saya akan belajar untuk mengenal alam lebih dekat. Destinasi berikutnya, saya akan mengeksplorasi pulau yang eksotis dan menjadi bagian kawasan konservasi, yang artinya pengelolaannya dilindungi dan dilestarikan. Saya akan berbincang dengan Bapak Agus Dermawan, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. Konservasi boleh ya Pak ya? Boleh, apa yang harus saya jawab? Nah, saya tuh pengen tahu sebenarnya kawasan konservasi di Sumatera Barat tuh mana aja sih Pak? Ya, kalau kita sempat jalan-jalan nih ya, di Sumatera Barat ada beberapa kawasan pesisir dan laut yang umumnya juga berupa pulau-pulau kecil dan dia sangat khas di sini. Yang pertama kita kenal Taman Wisata Perairan Pulau Pie. Kawasan ini sebuah taman wisata perairan yang luasnya lebih kurang 39.900 hektar. Di kawasan ini kita bisa melihat sesuatu yang khas dan cukup spesifik, yaitu apa aja tuh, Pak? Perilaku penyu misalnya. Ya, salah satu satwa khas yang di sini adalah penyu hijau dan penyu sisir. I see. Nah, kalau misalnya sekarang kan Pulau Pie dan sekitarnya itu kan merupakan konservasi nih, tapi kan juga jadi objek wisata. Nah, pengelolaannya itu gimana, Pak? Ya, gini, jangan sampai ada satu pemahaman masyarakat luas misalnya bahwa sebuah kawasan konservasi itu hanya semata untuk melindungi keanekaragaman hayati atau sumber daya alam di kawasan itu. Sebuah kawasan konservasi bisa juga mengatur kepentingan yang lain, tidak hanya kepentingan perlindungan untuk alamnya alam gitu semata. Bisa juga pengembangan pariwisata, bisa juga untuk kepentingan produksi, meningkatkan produksi perikanan. Bagaimana caranya? Nah, dalam sebuah kawasan, contohnya ya, dari 39.900 hektar ini, itu tidak semuanya sebagai kawasan pesisir laut dan yang dilindungi, tetapi itu dibagi dalam satu sistem yang kita sebut sebagai sistem zonasi. Jadi sebuah kawasan dibagi. Jadi ada plot-plotnya gitu, Bang, bagiannya. Plot lah, atau mungkin pembagian ruang laut ya.
ada memang diperuntukkan untuk daerah pelindungan, misalnya penyu atau sumber daya ikan, yang kita sebut sebagai zona inti. Jadi betul-betul di kawasan itu aktivitas hanya boleh untuk penelitian, untuk pendidikan, tidak boleh ada aktivitas untuk eksploitasi atau intervensi manusia. Tetapi itu pun hanya luasnya kira-kira hanya 2% saja Dari luas keseluruhan. Sisanya kawasan ruang laut itu diperuntukkan untuk pemanfaatan, untuk pariwisata, dan juga untuk kegiatan perikanan berkelanjutan. Nah, bicara soal karakteristik tadi, Pak, berarti di Pulau Pieh dan sekitarnya ini karakteristik yang paling unggul, Pak, selain tadi penyu, apalagi? Selain memang ada kekhasan mengenai potensi aspek tadi pesisir, pantai putih, untuk diving, ada terutama orang diving pasti menyelam untuk melihat sesuatu. Terumbu karang. Ya. Terumbu karang yang kita lihat di sini juga tidak hanya terumbu karang, tetapi berasosiasi dengan jenis-jenis ikan hias dan juga berbagai jenis ikan karang yang lain. Ya. Terima kasih banyak Bapak ya atas waktunya. Saya ada di Pelabuhan Muaro karena saya mau siap-siap menuju ke Taman Wisata Perairan Pulau Pieh atau lebih dikenal dengan istilah TWP Pieh. Nah, di sana itu keindahan alam bawah lautnya tuh keren banget. Jadi saya penasaran. Kira-kira sih katanya perjalanan ke sana memakan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi cuacanya oke, mudah-mudahan sampai sana dengan cepat dan selamat. Ikutin perjalanan saya di Weekend Yuk. Di perjalanan saya akan ditemani oleh Bapak Darmawan dari Satuan Kerja TWP Pieh dan laut sekitarnya. Halo Pak, kita udah siap ya Pak jalan ya? Siap. Oke deh, jadi cuacanya oke. Terus semua persiapan udah oke ya Pak? Insya Allah. Insya Allah. Berangkat aja. Iya berangkat aja. Pada tahun 2009, pengelolaan Pulau Pieh dan perairan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nama Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan laut sekitarnya. Ada 5 pulau yang termasuk dalam kawasan konservasi atau Taman Wisata Perairan Pulau Pieh, yaitu Pulau Pieh, Pulau Air, Pulau Bando, Pulau Toran, dan Pulau Pandan. Saya akan mengeksplorasi beberapa pulau yang menjadi kawasan konservasi dan destinasi pertama saya adalah Pulau Air. Pulau Air itu kita bisa lihat apa Pak? Apa aktivitinya gitu? Nah, nanti di Pulau Air kita rencana akan menyelam. Akan menyelam, bisa juga snorkeling di sana. Di Pulau Air itu kita diving, kita bisa lihat apa Pak? Di sana terumbu karang, terus ikan-ikan karang banyak, sama ada apa namanya akar bahar itu atau sifan gitu. Ya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya sampai juga di Pulau Air. Kita mau diving nih. Iya. Nah, di dalam ini kita kira-kira akan nyelam berapa dalam Mbak? Sekitar 10 meter saja. 10 meter ya? Iya, 10 meter. Kita visibility kira-kira gimana Mbak? Kalau kita perhatikan ya, Mbak bisa lihat sendiri kan. Jernih ya? Jernih, ya insya Allah Asik. mungkin sampai 20 meter masih terjangkau, ya, masih bisa. Tempat kami menyelam ini merupakan bagian zonasi pemanfaatan. Jadi, memang diperuntukkan bagi wisata. Termasuk dalam kawasan konservasi, biota laut di dalamnya sangat dijaga dengan baik. Terbukti, mata saya langsung dimanjakan oleh hamparan terumbu karangnya. Ada 105 jenis karang yang ada di perairan ini, yaitu meliputi jenis karang keras dan karang lunak. Beraneka ragam ikan hias dan ikan karang juga menjadi potensi wisata bahari di perairan Pulau Pieh dan sekitarnya ini. Usai menyelam, saya dan Pak Darmawan melanjutkan perjalanan ke Pulau Pieh. Di pulau inilah kami akan bermalam.
jaga pulau ini, Pak? Ada. Jajal. Nah, ini dia. Kenalkan Jajal, ini ada apa kabar, Bapak? Kompas TV. Pak Rizal ya? Iya. Pak Rizal, saya nanti mau nginep di sini boleh? Boleh? Saya mau ikut bakar-bakar ikan boleh? Boleh Mbak? Makasih loh, Pak. Iya boleh. Ini dia Pulau Pieh. Secara administrasi, Pulau Pieh masuk ke dalam Kabupaten Padang Pariaman. Pulau Pieh yang memiliki luas sekira 7 hektar ini memang belum populer di Indonesia. Namun, Pulau Pieh memiliki keindahan alam dan keanekaragaman biota lautnya yang sedang dikembangkan menjadi salah satu destinasi di Sumatera Barat. Jadi, kita weekend yuk di Pulau Pieh. Menikmati keindahan yang masih alami, inilah yang ditawarkan oleh Pulau Pieh. Keindahan Pulau Pieh memang tidak diragukan lagi. Bukan hanya saya yang bisa menikmatinya, tapi juga penyu-penyu yang memilih Pulau Pieh ini untuk menetaskan telurnya. Di Pulau Pieh memang tidak ada penginapan. Namun, wisatawan bisa berkemah, berenang, maupun snorkeling. Malam ini adalah malam keakraban bagi kami. Karena saya bisa berkumpul dan berbincang dengan para penjaga pulau sambil bakar ikan yang segar ini. Ada lagi nggak Pak orang lain yang datang misalnya Pengunjung. wisatawan, pengunjung gitu? Ya ada juga sepi-sepi juga ada sekarang. Sekarang udah mulai gitu kan, ada juga yang datang gitu, ya kan. Tapi dia istilahnya kan satu hari di sini kan, atau pengambilan foto, gambar juga ada sih. Oh gitu. Iya. Aktivitasnya mereka ke Aktivitasnya sini ada. ambil foto Ambil gitu. foto kan, ya. Nginep di Udah. sini Pak gitu? Ada minat sini ada juga. Ada juga satu nginep hari di dua sini hari ya? ada juga. Nah, kalau saya boleh tahu juga di Pulau Pieh ini fasilitasnya yang ada itu Iya. apa aja Pak? Dengan apa namanya dengan bangunan yang seperti apa gitu? Iya. Fasilitas yang ada sekarang Iya, kayak teman. gazebo, Gazebo ya. Ya. Terus di posnya kan ada kamar mandi, Iya. itu bisa dimanfaatkan juga Iya. selain untuk Air, listrik itu Iya. sudah masuk Iya. sini Air semua udah ya. ada. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang datang mau menikmati keindahan alamnya juga, Iya, terus iya. diving juga tadi keren banget ya Pak ya daerah-daerah sini. Jadi memang udah bisa sentralnya di Sentralnya Pulau Pieh di Pulau ini Pieh. ya. Ya. Oke. Pagi hari menyapa Pulau Pieh dan menumbuhkan semangat para penghuni pulau untuk beraktivitas.